Yap, gue baru pulang dari bioskop, baru selesai nonton animasi lokal kedua di tahun 2025 ini. Menjadi favorit gue adalah Panji Tengkorak yang baru dirilis di tanggal 28 Agustus 2025. Meskipun harus tertatih-tatih dengan Demon Slayer dan juga yang lainnya. Bahkan ada Ghibli movie juga ya yang baru masuk juga ke bioskop lagi. Gue bisa bilang setelah nonton Panji Tengkorak, mereka sangat-sangat bisa bersaing guys. Dengan format 2 dimensi kayak gini, menurut gue ini langkah yang tepat. Tadinya gue ragu dengan film ini karena kenapa buru-buru banget sih bikin film gitu. Kenapa nggak bikin versi seriesnya dulu, baru dikenalin dulu ke anak-anak muda sekarang. Karena nggak semua orang tahu dengan komik Panji Tengkorak yang udah ngeluarin 5 seriesnya, 5 bukunya kayak gitu. Dan setelah nonton, baru gue paham bahwa sebenarnya langkah mereka bukan pengen ke arah series, tapi memang bikin sequel dari film ini. Dan sangat-sangat mungkin kalau Panji Tengkorak ini laris penjualannya, gue pengen banget ngelihat versi live action, bahkan Denny Sumargo langsung yang memerankan si Panji Tengkorak itu lebih bagus. Kayaknya arahnya bakal ke sana gitu. Nah, kenapa gue suka ceritanya? Karena memang dari awal babak 1, babak 2, babak 3 itu susah ketebak. Yang sorry banget awalnya gue meremehkan paling ini cuma mau membalaskan dendam si Murni aja. Ternyata ada yang lebih penting lagi dibandingkan balas dendamnya si Panji ini. Karena memang pembalasan dendam Panji Tengkorak ini sudah terjadi. Justru masalah utama dari film ini adalah mengambil sebuah pusaka. Di sini akan hadir beberapa karakter penting kayak 3 orang yang memegang kendali terhadap pusaka tersebut. Kalau bisa lepas ke tangan penjahat, ini akan menghancurkan dunia. Intinya kayak gitu, dan Panji Tengkorak secara tidak langsung harus terlibat dengan kejadian ini dan berdatangan karakter-karakter baru yang akhirnya berkenalan dengan Panji Tengkorak. Dan akhirnya Panji Tengkorak yang udah selesai dengan misi balas dendamnya harus melakukan misi yang baru lagi. Gue dari segi cerita, gue seneng banget. Kalau ratingnya semua umur, kayaknya nggak semua orang ngerti karena memang dibolak-balik ceritanya. Untuk menceritakan kisah si Panji membantai dan kekasihnya itu meninggal, itu bahkan baru diceritakan di babak kedua. Di babak pertama itu langsung memperlihatkan bagaimana perjalanan Panji yang udah ada di sebuah kota kayak gitu dan melakukan perjalanan, ditemukan oleh seseorang, dan akhirnya nanti dibolak-balik ceritanya dengan beriringan cerita utama. Jadi garis cerita utama, nanti baru setelah itu terjadi flashback. Jadi buat teman-teman yang suka dengan anime Jepang, cerita-cerita dari anime Jepang atau yang terbaru Demon Slayer, ini bukan hal yang baru karena memang konsep flashback tetap digunakan di sini tapi nggak berlebihan. Dan di sini gue senang transisi ceritanya tuh cukup jelas dari awal sampai akhir. Meskipun memang dalam tanda kutip ada beberapa cerita yang menurut gue ini beberapa karakter harusnya tuh diceritakan lebih jauh lagi supaya penonton-penonton baru kayak gue yang nggak baca komiknya itu lebih ngerti lagi. Karena memang di sini terlalu fokus dengan Panjinya. Ada beberapa karakter yang harusnya ini siapa sih yang harusnya lebih dalam lagi. Dan kayaknya kalau dia nggak terlalu memperdalam cerita kayak gini, itu akan diceritakan di film kedua ya. Dan juga ceritanya nggak yang lurus banget kayak gitu karena memang di sini mereka mengandalkan beberapa momen-momen plot twist yang ada beberapa yang bikin gue cukup kaget gitu. Karena salah satu yang bikin gue kaget adalah karakter yang berjubah pas dibuka ternyata anu. Gue nggak mau terlalu spoiler gitu. Dan gue cukup suka momen itu. Sekarang kita ngomongin tentang voice acting. Voice acting ini berkaitan dengan chemistry antar karakter. Meskipun ini film lokal, gue merasa voice acting tuh sangat penting. Dan bisa gue bilang ini salah satu voice acting terbaik dari sebuah karya animasi dari Indonesia. Bahkan kalau mau dibilang dari si Jumbo ya, kita bilang itu kan yang role model sekarang translator kan Jumbo. Bisa gue bilang gue bisa mempertanggungjawabkan kata-kata gue bahwa voice actingnya lebih dapat Panji Tengkorak karena berkat Denny Sumargo yang all out banget guys dari awal sampai akhir. Bahkan dia ini benar-benar kelihatan banget paling all out dibandingkan yang lainnya. Ya wajar karena memang mungkin kayak jadi pemeran utama di sini. Mulai dari ketawanya itu gue merinding sampai aduh itu tetap menjanjikan, sama kayak di trailernya itu dijanjikan, tapi bedanya dengan trailer ini memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan apa yang dijanjikan dalam trailernya. Yang cukup ngeganggu gue adalah si Murni. Bukan pas flashback dia masih hidup ya, tapi ketika dia jadi arwah, jadi kayak mimpi buruk bagi Panji itu kayak Mas Panji itu kayak ada beberapa momen yang terlalu too much ya, bikin gue agak ngeganggu gitu. Tapi ini jadi sebuah kayak trauma mendalam bagi Panji, gue bisa menerima. Kemudian juga untuk Doni Damara sebagai Bramantya di sini juga
menarik banget. Selanjutnya ada karakter Gantari yang disuarakan oleh Agni Nihak, juga ini cukup mencuri perhatian. Dibandingkan Murni, menurut gua Gantari menjadi lebih ke pemeran pendamping utama menurut gua, karena emang di sini mulai dari nasibnya, development karakternya, gue suka voice actingnya, gue suka juga, dan kelihatan banget ini Agni Nihak juga jadi cocok banget jadi voice actingnya gitu. Kemudian untuk karakter Lambugiri yang dipersuarakan oleh Chok Simbara, ini juga cukup menarik. Selanjutnya untuk karakter Kalawereng yang disuarakan Tanta Ginting, ini juga gue salut. Selain Denny Sumargo, Tanta Ginting gila. Ini keren banget sih, menurut gue voice actingnya keren. Selanjutnya untuk Panglima Wirabaya, Doni Alamsyah juga meskipun screen time-nya sedikit, tapi cukup menarik. Tapi yang bikin menarik perhatian banget menurut gue adalah si karakter Kuwuk yang disuarakan oleh Chandra Mukti. Kalau nggak ada karakter Kuwuk, gue merasa film ini jadi dark banget gitu. Jadi kayak ya datar, serius, sadis. Tapi dengan adanya karakter Kuwuk ini bikin suasana jadi lebur dengan humor-humornya, bikin gue nggak bete, nggak cringe. Jadi menurut gue Kuwuk harus ada di dalam cerita-cerita Panji karena dia sebagai storyteller menurut gue justru menceritakan apa yang terjadi ke penonton langsung, ke kita yang nonton di bioskop. Kalau nggak ada karakter Kuwuk kita nggak akan tahu nih ceritanya gimana. Ada beberapa hal yang menurut gue cukup mengganggu di film ini adalah penempatan soundtrack di beberapa momen tuh kurang tepat. Salah satunya soundtrack yang dinyanyikan oleh Isyana juga Om Iwan Fals, Bunga Terakhir itu. Di satu momen untuk menceritakan backstory perpisahan antara Murni dan juga Panji itu sangat tepat. Tapi ketika dia digunakan terlalu banyak di setiap momen, itu jadi bikin kita boring gitu. Jadi menurut gua ada beberapa soundtracknya yang bikin ganggu. Terutama pas adegan Panji di tebing yang dia terjun ke bawah. Itu langsung tiba-tiba muncul flashback, langsung ada suara Om Iwan Fals dan juga Isyana, itu kurang tepat. Alangkah tepatnya mungkin setelah itu baru di musik dulu, setelah itu baru lagu. Dan ini bikin kita kaget penonton. Wah, bunga tuh gimana gitu. Tapi ngomongin sekarang tentang kualitas dari animasi, gue bukan orang yang kayak ada kayak latar belakang background animator, enggak. Tapi gue udah sering banget nonton beberapa animasi, menikmati beberapa animasi, baik itu dari Hollywood, Jepang, termasuk Indonesia sendiri. Menurut gue ini penyajian yang cukup baru untuk era sekarang di 2 dimensi. Keputusan dari Falcon dan juga tim membuat Panji Tengkorak menjadi 2 dimensi adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kalau dibikin kayak versi 3 dimensi, kayak mirip-mirip kayak Jumbo, ini nggak cocok. Tapi ke versi 2 dimensi, apalagi ada gerakan patah-patah, karena ada beberapa review yang bilang gue kurang suka nih sama animasinya yang patah-patah. Enggak, justru gue suka di sana karena emang ini kayaknya memang disengaja patah-patah untuk semakin menonjolkan adegan-adegan perkelahian, sekuensnya, dan juga beberapa motion grafiknya yang menurut gue bikin film ini jadi sadis. Kalau dalam dunia animasi animator, ini kayak berasa komik yang dibikin hidup. Konsep 2 dimensi kayak gini tuh bener-bener kayak versi OG menurut gue. Sama kayak fashion kan, banyak sekarang di zaman sekarang orang pakai fashion ala-ala zaman dulu, vintage lah itu namanya. Dan termasuk juga untuk 2 dimensi ini juga vintage versi animasi. Gue sangat suka, pemilihannya sangat tepat. Dan apalagi pas adegan akhir, pas berantemnya itu, gue merasakan ini nonton percampuran dari Avatar The Legend of Aang gitu ya, campur ke Battle of Surabaya, masuk ke sini, dan itu puas banget sih mata gue. Apalagi nontonnya di bioskop. Menurut gue ini film kedua favorit gue animasi lokal yang wajib banget untuk kita apresiasi. Ini adalah project ambisius yang benar-benar tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas anak bangsa, untuk menyampaikan bahwa kita animator Indonesia, animator lokal juga bisa bikin karya sekeren Panji Tengkorak. So, di akhir review gue memberikan skor untuk Panji Tengkorak ini ada di angka 8 dari 10. Buat teman-teman penasaran, buruan ke bioskop karena film ini udah tayang sejak 28 Agustus 2025.